Itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadipun, sahabat Mitra TV, Zona Hukum menyapa kembali. Kali ini kita akan masih membicarakan seputar pilkada yang terus iklim politik di Lampung ini semakin memanas tanda petik gitu, karena sudah banyak bermunculan calon-calon yang nanti ini kemana bola ini akan digiring. Itu yang akan kita bicarakan dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi sahabat Mitra TV, yaitu Dr. Budiono SHMH, pengamat hukum dan politik dari Universitas Lampung. Terima kasih Bung Budiono. Sama-sama Bang. Ya. Masih bersedia menjadi narasumber Zona Hukum. Siap terus kalau Ya. Ya, Bung Budiono, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 Mei, itu KPU Provinsi Lampung telah menetapkan 85 anggota DPRD Lampung terpilih, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana pengamatan dan harapan Bung Budiono terhadap para alek-alek baru ini di periode baru? Iya, karena tidak ada sengketa ya di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi sudah menetapkan anggota legislatif Provinsi itu tahun 2024-2029 sejumlah 85 orang yang sudah ditetapkan, dan ternyata banyak wajah-wajah baru yang bermunculan, sementara para petahana itu banyak yang tidak melanjutkan ya. Padahal petahana itu para politikus senior yang sudah mungkin berapa kali menjadi berpengalaman menjadi anggota legislatif dan berpengalaman untuk terpilih ya. Tapi sekarang tidak masuk di dalam anggota legislatif yang periode baru sekarang, dan ternyata banyak juga diisi oleh anak-anak muda ya, yang terpilih. Nah, ini suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji nih. Iya. Nah, itu kan kalau data yang saya dapatkan dari pemberitaan, pemberitaan itu ada sekitar 30 petahana yang tidak terpilih kembali, gagal gitu sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari beberapa partai. Iya. Gitu. Kenapa ya? Seharusnya terpilih, harusnya secara logika dan secara ilmiah terpilih, karena kan mereka sebenarnya sudah merawat konstituen itu kan 5 tahun atau 10 tahun yang kemarin ya, karena mereka menjadi anggota legislatif bukan 1 periode atau 2 periode, dan mereka kan sering ada masa reses, dan itu dalam tanda kutip kan dibantu anggaran dari pemerintah seperti social security. Masyarakat di bawah itu sudah tahu lah, artinya popularitas daripada caleg-caleg yang lama ini. Dan kita lihat ternyata dimunculkan oleh diganti oleh calon yang baru. Dan itu perlu, kalau saya sih gini, perlu ada, kalau untuk provinsi ya, perlu ada aturan yang menegaskan apabila misalnya calon terpilih, kalau calon mau maju calon provinsi itu, dia harus pernah menjadi anggota DPRD kabupaten atau kota. Jadi kalau sudah 2 periode misalnya di kabupaten kota, baru dia ke provinsi 2 periode, baru dia ke DPR. Itu bagusnya diatur di internal partai. Seharusnya itu, karena kalau kita mengacu logika ini partai itu adalah kaderisasi, ya harus di partai. Iya, karena gini, di setiap lembaga itu kan periode cuma 2 kali. Kenapa DPR ini atau lembaga legislatif tidak 2 periode gitu? Berarti lebih sebaiknya di undang-undangnya saja. Semua ada batas. Semua lembaga negara itu ada batas. Tapi ketika DPR itu juga ada batas DPRD. Jadi harus, kalau kita bersama di muka hukum, baik itu masyarakat atau lembaga, ya harusnya seperti itu. Dan baik untuk ke depan, sehingga ketika dia matang di kabupaten kota, dia bisa matang lagi di provinsi. Karena cakupnya lebih luas, dan matang lagi nanti di DPR, sehingga ada regenerasi di partai tersebut terjadi gitu. Dengan itu lagi dan akhirnya mungkin masyarakat juga jenuh ya, karena selama beberapa periode mungkin
di luar yang saya bilang tadi, masyarakat nggak ada kemajuan nih. Iya. Itulah mungkin salah satu sebab makanya muncul wajah-wajah baru yang bisa mengalahkan PKS ya. Mungkin di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain mungkin juga kan ini kan ongkos politik pemilu 2004 ini kan kalau kita lihat banyak sebagian kalangan ya, terutama pengamat mengatakan pemilu yang paling brutal karena ongkos politiknya tinggi sekali nih, tinggi sekali dan sebenarnya yang dikatakan adanya money politik kan kita lihat banyak yang di media bahwasanya ada orang yang menagih sesuatu yang kadang dia tidak terpilih gitu ya, dan banyak cerita-cerita di masyarakat bahwasanya dia nabur sekian yang kembali cuma sekian ya. Cuman kalau yang muncul di media itu menurut saya yang sial saja itu. Yang artinya semua melakukan itu, cuman yang sial yang ditangkap atau ada temuan dari yang diponis beberapa kabupaten. Ada ponis ya, seperti saya pernah jadi ahli di pesisir itu ada. Pesisir barat ya? Pesisir barat ada. Di Pesawaran kalau Pesawaran juga ada. Di Lampung Timur ya. Timur juga ada gitu. Ya jadi tapi kalau berkaca dari kasus itu mungkin kasusnya itu hanya berapa ya, tidak signifikan. Gitu. Oke. Nah, kalau harapan Bung Budi nih untuk alek-alek yang baru nih di DPRD Lampung, terutama yang wajah-wajah baru nih. Ya ini kan ketika mereka nanti masuk kan dia akan melakukan BIMTEK lagi. Ingin mengetahui bahwasannya apa menjadi tugas dan fungsi lembaga legislatif. Nah kalau yang lama-lama nggak perlu lagi karena sudah tahu ya tugas dan fungsinya masing-masing. Karena nanti dia setelah dilantik nanti masuk ke komisi berapa yang bidang-bidang yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan itu harus cepat beradaptasi dan cepat harus ini karena dia merupakan logikanya dia wakil masyarakat untuk melihat kebijakan-kebijakan atau program ke depan yang akan dilakukan pemerintah daerah berikutnya. Cuman nanti yang agak ini yang karena tidak serentak itu ya. Karena Agustus atau September itu yang DPRD kota itu digeranti Agustus kalau nggak salah, terus yang selanjutnya provinsi baru kita lakukan pilkada. Sementara tahun depan yang akan datang itu sebagian kan masih programnya caleg yang daerah yang lama dan caleg yang lama kan APBD-nya kan gitu. Itulah penyesuaian itu harus segera ya. Iya, jadi kita jangan bisa mengharapkan bahwasannya janji mereka bisa terpenuhi di 2025. Karena masih daripada program daripada calon legislatif yang lama dan kepala daerah yang kecuali nanti kepala daerahnya terpilih kembali ya. Itu yang menjadi soal lain. Kepala daerah terpilih kembali ya pilkada kan. Pilkada. Nah, yang menarik juga Bung Budi itu dari 85 anggota DPRD Lampung yang terpilih itu ada sejumlah nama yang sekarang mencuat menjadi kontestan pilkada mulai sosialisasi. Ada yang ingin jadi gubernur, calon wagub, bupati, wali kota. Ini jadi apa nih? Pileg yang mereka itu kemarin apa batu loncatan untuk tes suara, dukungan atau bagaimana? Ada beberapa orang ya yang terpilih dengan mungkin yang suara signifikan ini sudah menyatakan diri akan menyalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan menurut saya ya mungkin saja ini merupakan tes case ya. Tetapi saya lihat mereka juga nggak jor-joran amat gitu. Tes suaranya di pileg kemarin. Karena mungkin kita tahu bahwasanya ongkos politiknya kan tinggi. Ya ini seperti kalau kita main di Piala Asia kemarin itu ini habis baru ini sudah ini. Maka mereka mengatur strategi. Jadi nggak jor-jor amat suaranya nggak terlalu sini, cuma mengetes saja dengan kekuatan yang sekian aja saya dapat sekian. Apalagi nanti kalau saya full gitu kan, maka suaranya akan signifikan. Kecuali mungkin bagi anggota-anggota legislatif yang ingin baru ya, kan ada kepala daerah yang tadi kepala daerah menyalonkan legislatif. Nah, dia nyalonkan lagi di legislatif dan menang, dan dia akan maju lagi kepada kepala daerah. Dan ada juga legislatif yang baru baru dan belum menjadi kepala daerah dan ingin maju kan gitu. Nah, ini beda mungkin strateginya gitu. Tapi kalau yang sudah pengalaman dia strateginya dia nggak terlalu ini, dia mengatur ritme, mengatur napas karena dia akan bertarung lagi di pilkada selanjutnya. Nah, kan ada
beberapa bulan yang lalu ya, ada Hmm. putusan MK yang mensyaratkan harus kalau anggota DPRD Iya. untuk maju di pilkada itu harus menyatakan mengundurkan diri. Iya. Mengundurkan diri itu ketika mendaftar. Iya. Tapi kalau nanti udah dilantik dia harus mundur benar ya. Itu maknanya gimana tuh putusan MK? Iya, putusan MK itu jelas. Artinya kan ini kan bagi anggota legislatif yang masih menjabat. Iya, iya. Artinya ketika dia Agustus sudah pendaftaran, maka dia mengundurkan diri kan. Iya. Proses pengunduran diri kan lama. Nah, bagaimana dengan caleg yang baru? Iya, yang belum dilantik menyatakan mengundurkan diri. Menyatakan mengundurkan diri itu bersedia menyatakan bersedia mengundurkan diri. Pertanyaan ya, bisa saja dia nggak dilantik. Jadi kalau dilantik, kalau dia mengundurkan diri bisa dilantik. Iya. Nah, bisa saja para dewan ini belum dilantik kan. Sampai nanti pilkadanya terjadi kan. Kalau dia kalah tetap dia kembali lagi kepada ya, aturan itu kan bisa di. Ya. Tapi kalau lihat tahapan KPU itu kalau nggak salah di September itu di penetapan calon. Iya. Kalau pelantikan DPRD dan DPRD provinsi itu udah selesai tuh, Bung Budi. Kalau lihat, kalau nggak salah DPRD Kabupaten Kota Agustus. Iya. Ya, kalau untuk kabupaten kota ya. Provinsi September Ya. dilantik. Kalau dia pegang yang DPR serentak, ini belum. ya celah hukum itu ada ya. Artinya bisa saja dia waktu itu pada Agustus itu tidak ikut pelantikan. Dan program pelantikan itu bisa saja mundur beberapa bulan. Saya ini orang yang selalu mengatakan tidak ada yang tidak bisa di Indonesia ini. Iya, iya. Ya, semua bisa di Indonesia ini. Jadi karena ruang hukumnya dibuka untuk debatable kan. Ada celah-celah hukum yang memang dibuka untuk disisipkan atau diselundupkan oleh para pembuat undang-undang. Apalagi kan mereka pembuat undang-undang, DPR kan. Betul. Jadi sudah inilah ya, apalagi kan proses administrasi pengunduran diri kan bukan proses yang cepat, terus proses pelantikan juga bukan proses yang cepat, harus melalui tahapan. Dan benar itu terjadi, orang yang sudah mengundurkan diri itu ternyata menjadi kepala daerah ketika proses pengunduran dirinya belum selesai sudah SK pengunduran diri, dia sudah kalah, dia balik lagi. Kan belum ada keluar SK selama belum keluar SK. Iya. Masih ngegantung. Iya, dan orang nggak lihat lagi dia masih pegawai negeri atau tidak. Minimal dia nggak masuk lagi, dia masih pegawai negeri. Itu banyak yang pensiun seperti itu. Gitu. Dia kalah tetap menjadi pegawai negeri. Karena prosesnya bukan disalah di dia. Tapi kan di undang-undang pilkada, undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota nomor 10 tahun 2016 kan jelas. Kalau anggota DPRD yang mencalonkan kada sebagai kepala daerah itu wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan oleh KPU sebagai calon kada. Itu gimana tuh? Kan dilantik, sejak ditetapkan kan, itu bagi anggota legislatif yang sekarang kan, yang belum selesai masa jabatannya. Seperti provinsi kan ditetapin belum kan, itu mengundurkan diri. Seperti misalnya mungkin anggota periode 2019-2014 yang nyalon harus mundur. Mundur yang sekarang. Yang lain belum. Tapi kalau yang terpilih itu cukup bikin dulu surat pernyataan bersedia mengundurkan diri. Ya jadi pernyataan bersedia mengundurkan diri kan. Oke. Pernyataan apa sepihak. Iya. Tidak ada konsekuensi hukum untuk tidak di. Nah, kalau terkait pilkada ini saya melihat bola itu sudah mulai ditendang ke beberapa arah nih, di Lampung gitu. Ini nanti ujungnya ini kira-kira masih cair ya sekarang ya? Kalau saya sih masih ada taraf sosialisasi saja. Sosialisasi dan nanti seterusnya itu mungkin akan merucut akhirnya. Ya, dan itu sebenarnya KPU mau Bawaslu itu harus punya aturan lah, ya, terutama dana kampanye sebelum sosialisasi itu perlu ada ya. Ada, karena kan model-model sosialisasi yang perlu ya. Iya, kan itu bisa diukur gitu kan. Siapa yang berikan sumbangan, siapa yang ini, gitu ya. Jangan nanti hanya diukur pada saat kampanye aja diukur. Padahal sosialisasi itu juga besar. Dana. Ya karena sudah banyak nih. Bahkan kemarin itu di Timnas U23 sudah ada calon yang memanfaatkan momentum nobar. Ya tapi sosialisasi ya. Sekarang ini kan gini, tahap sosialisasi itu nggak ada aturan kan. Apakah anak
di bawah umur boleh apa enggak. Ini kan kita lihat seharusnya kan KPU Bawaslu sudah memberikan warning terhadap para calon yang melihat mementaskan musik atau apa yang ternyata melibatkan anak kecil, anak Itu ini perlu ada ini. menurut Bung Budi perlu itu ya dari awal ya. Perlu dari awal. Aturan-aturan sosialisasi. Iya kan. Oh, iya. Kalau kita memang mau konsisten bahwasanya agar setiap masyarakat itu punya hak yang sama dan punya peluang yang sama sehingga terjadi kompetisi yang fair. Oke. Ya, Bung Budi ini masih pemanasan ini, kita bincang-bincang. Nah, nanti akan lebih detail kita bahas tentang pilkada, khususnya Kenapa provinsi legislatif sudah selesai? Iya, legislatif. Pilkada yang ini. Pilkada yang lagi hot nih, hot issue. Ya, karena dia serentak pokoknya ini. Iya. Kita jeda dulu sejenak ya. Sahabat Mitra TV, Zona Hukum segera kembali, jangan kemana-mana. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Ya, sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budiono. Bung Budi, ini biar masyarakat paham ya. Tolong dijelaskan tentang di undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau undang-undang pilkada lah kalau kita ringkas. Itu kan ada mengatur tentang calon independen. Itu syaratnya sama nggak kalau dengan calon independen gubernur dengan bupati wali kota? Iya, kalau syarat calon independen itu kan sama lah. Nanti ada berapa jumlah dukungan daripada calon independen, dan itu harusnya sudah dimulai sekarang mungkin ya. Nanti sudah dimulai kalau memang ada calon independen. Kalau nggak salah ada ya di media itu yang ingin mendaftar ya. Tapi katanya itu persebarannya gimana ya itu? Kalau misal untuk udah ada aturannya tuh, udah ada. Benar, ada ya. Saya belum nggak lengkapnya, tapi udah ada aturan. Karena kita kan pakai undang-undang pilkada yang lama ya. Iya. Ada perubahan, nggak ada perubahan. Jadi nggak ada perubahan. Jadi tetap saja, dan syaratnya makin susah sebenarnya. Iya. Kayak Karena kan KTP ada verifikasi. Dan masalah harus menguasai 50% perusahaan. Iya, 50% wilayah itu. Wilayah ya tersebar di gitu dan ya. itu kan sebenarnya calon independen itu lebih sulit. Kalau dia bukan sangat tokoh-tokoh yang sangat ini ya. Kalau calon yang diusung parpol? Calon diusung parpol itu saya sebenarnya orang yang 20% juga. Orang yang 20% juga. Saya orang yang memang tidak suka dengan aturan itu ya. Artinya seharusnya setiap peserta pemilu itu atau terutama partai politik itu berhak menyalonkan calonnya untuk menghilangi yang dalam tanda kutip itu politik dagang sapi atau mahar politik ya, sehingga calon juga banyak. Kita jangan takut calon banyak. Calon banyak itu memungkinkan masyarakat banyak alternatif. Iya. Kalau calonnya cuma sedikit dan ditentukan oleh koalisi, seakan-akan memang sekarang bukan ya. Ternyata rakyat itu bukan menentukan sebenarnya. Yang menentukan itu adalah partai politik. Rakyat itu hanya memilih apa yang disampaikan partai politik. Jadi memilihnya itu semua ditentukan oleh partai politik. Gitu ya. Jadi rakyat itu hanya sudah melihat ini loh ya. Jadi rakyat itu ada pilihan lain. Ya apa yang tepat itu mau benar mau salah mau itu. Karena ketika partai politik itu sudah menentukan dan masuk dalam pendaftaran dan muncul di bilik suara, ya rakyat cuma hanya memilih apa yang disodorkan oleh partai politik. Iya. Tapi kan ya mau tidak mau pilkada tahun ini harus akan begitu ya. Karena undang-undangnya tidak dirubah. Jadi sebaiknya nanti ke depan dirubah nih undang-undang. Dirubah. Menurut saya harus dirubah karena juga selain saya sampaikan tadi banyak bolong-bolong ataupun undang-undang pilkada tahun 2016 itu banyak sekali celah-celah yang bisa ya. Ada larangan tetapi tidak ada sanksi. Ya banyaklah celah-celah yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan calon-calon tertentu. Oke. Nah, kemudian juga kan di undang-undang yang sekarang ini, undang-undang pilkada sekarang ini kan ada istilah melawan kota kosong. Iya. Gitu loh. Kalau sana ini terjadi di Lampung, apakah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, kadanya, menurut Bung Budi ini
suatu kemunduran dari politik dan demokrasi atau tidak? Iyalah, Hah? sudah pasti. Udah pasti ya. Iya, karena kan bisa saja ada yang bisa diborong partai. Itu Itu yang tadi. Karena ada yang parliamentary vote itu yang 20%. Kalau itu masalah apa artinya apa? Kalau setiap partai peserta pemilu bisa mencalonkan, maka kemungkinan besar tidak ada terjadi kota kosong. Karena kalau dia partai satu orang partai tidak cukup tidak bisa mencalonkan, akhirnya dia bergabung dengan yang lain. Iya, ini kalau takut ada juga yang menyiapkan calon tertentu kan untuk sebagai jangan melawan kota kosong, karena takut kalau melawan kota kosong pasti kalah. Iya. Jadi dia membeli calon boneka. Iya. Nah, itu bisa terjadi lah ya. Nggak usah disebutkan lah. Nah, tapi kalau prediksi Bung Budi nih untuk di Pilkada Lampung nih, tingkat gubernur atau bupati wali kota akan ada nggak nih untuk tahun ini? Kalau saya perkirakan Calon independen atau calon yang melawan kota kosong? kalau calon independen 1-2 kabupaten adalah ya. Ada ya. Dan kabupaten tentang kota kosong itu saya kira pasti ada. Ada ya? Saya yakin saya 1 orang atau 2 kabupaten sudah hitungkan. Gini, Kalkulasi. kalau saya lihat borong parpol kalau saya lihat kayak gini ya. Pertama parliamentary vote tadi, kedua ongkos politiknya besar, ketiga yang tadi test case dari caleg tadi, yang agak signifikan itu kan Pak Rosil di pesisir, itu suaranya signifikan sekali. Dia dengan suara seperti itu aja, potensi menjadi bupati menang. Kalau suaranya tetap dijaga, maka potensi dia menjadi bupati kedua kali bisa terjadi, dan orang akan melihat itu periode kedua ya. Nah, jadi saya kemungkinan posisi di bawah itu lawan kota kosong. Lampung Barat prediksi lawan kosong. Gitu ya. Iya. Nah, dan kedua wali kota. Bandar Lampung. Siapa nih? Petahana juga. Budaya apa saya? Saya bukan ini ya, karena budaya apa nih untuk kota ini apa namanya sosialnya itu tinggi dia, artinya semacam apa namanya kepedulian. Bukan apa tanaman sosialnya terhadap masyarakat itu tinggi. Iya. Ya sudah investasi sosialnya sudah. Kalaupun orang akan melawan akan berhitung itu harus punya kekuatan yang 3 kali luar biasa untuk mengalahkan Bunda Eva. Jadi kalau prediksi Bung Budi, pilkada di Lampung ini akan melawan kota kosong di 1 kabupaten dan 1 kota ya. Iya. Prediksi. Karena lihat situasi yang Iya, karena Pileg 2019 ya, Bunda Eva itu kan menarik sekali kan. Ketika dia tinggalkan itu PDIP kan berkurang suaranya. Nah, itu di provinsi. Iya. Dan itu terbukti. Jadi bukan sembarang ngomong saya ini kan. Ya. Kalau gubernur ini menurut saya nggak mungkin melawan kota kosong ya. Ya, karena bisa saja. Bisa saja. Tapi kan ada yang muncul nih tokoh-tokoh yang berpeluang nanti mungkin diusung parpol atau koalisi parpol. Iya. Ada beberapa kemungkinan kota kosong itu bisa saya bilang ada beberapa kemungkinan saya. Jadi kemungkinan bisa ada kan gitu. Tapi kalau saya lihat dengan bermunculannya banyak calon untuk pilgub ya. Pilgub sudah mulai muncul kan. Iya. Nah, itu kalau di kota kan wali kota kan lihat sedikit sekali ya. Iya. Media belum ini ya. Nggak tahu kalau belakangan terakhir. Tapi muncul calon-calon yang ada. Itu kelihatan sekali belum bisa ininya. Tapi kalau di gubernur ya menurut saya ketua-ketua partai ini kan punya peluang untuk menjadi calon sendiri. Iya, karena ketua partai itu kan kader terbaik partai. Kader terbaik partai dong. Ya. Dan memang dia ketika menjadi ketua maka dia berpeluang menjadi calon kepala daerah. Kan yang dicalonkan itu kan kader terbaik partai. Terbaik partai ya kedua dong. Iya. Oh gitu ya. Nah, kalau ini tentang hasil pileg kemarin, saya melihat ada keberhasilan mempertahankan dinasti politik, gitu kan, ya, dari sejumlah tokoh hasil pileg. Iya. Nah, apakah ini pilkada di Lampung ini juga akan membuat dinasti politik yang ada sekarang bertahan atau akan muncul dinasti politik baru? Iya, sebenarnya kalau kita bicara dinasti politik itu kan dimulai dari MK.
Bukan MK yang kemarin, bukan MK putusan MK kemarin, tapi putusan MK terdahulu yang dulu ada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah bagi kepala daerah yang sudah 2 periode, keluarganya, istri, anaknya itu stagnan dulu 1 periode, baru akan mencalonkan. Tapi keputusan MK membatalkan itu. Iya, itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia Dan hak politik. hak politik. Padahal kan kalau kita bicara hukum itu kan mengatur. Iya. Dan dia situasi HAM itu kan tidak universal, bukan dilarang, tapi diatur. Dan Indonesia ini kan sangat kekeluargaannya sangat kental sekali. Dan harusnya hukum yang mengatur itu. Nah, MK yang memulai. Maka apa yang disampaikan Bang Rozali bahwasanya akan terjadi, ya terjadi. Dan itu terjadi di pileg sekarang kemarin kan. Kita lihat ada bapaknya kepala daerah, anaknya jadi signifikan sekali menangnya. Sehingga banyak calon-calon yang tadi petahana itu tumbang gitu. Ternyata pas kita lihat background yang terpilih ini ternyata luar biasa backgroundnya ini ya. Dari sumber dana dan kekuasaan gitu ya. Jadi tak terbantahkan lah. Terbantahkan gitu ya. Tapi kalau secara demokrasi dinasti politik ini bagus nggak sih? Kalau saya secara demokrasi, ya tentu dinasti politik itu sebenarnya nggak dilarang. Ya. Nggak dilarang, tapi kan bukan boleh berarti kan. Iya. Kita ini kan sesuai etika kebiasaannya. Nah, Indonesia ini kan nggak bisa seperti itu. Harus ada larangan. Iya. Bukan dilarang, tapi diatur. Pembatasan. Oh nanti loh setelah itu. Karena kalau dia jadi kepala daerah, istrinya, anaknya jadi nyalon, dia pasti akan bantu. Dan sistem Indonesia belum kuat untuk menyanggah terjadinya praktek-praktek yang penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa kan. Jadi sebenarnya putusan MK yang beberapa tahun yang lalu itu mendukung dinasti politik berkelanjutan ya. Padahal aturannya itu ada pembatasan 5 tahun dulu kan. 5 tahun dulu. Tidak 5 tahun dulu baru nyalon. Kalau keluarga gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat sih kepala daerah suaminya ketangkep. Wakil kepala daerahnya masuk, istrinya jadi wakil. Dia memilih lagi, istrinya kepilih jadi wakil kepala daerah, kan akhirnya ditangkap lagi. Seperti itu. Dia begitulah. Dinasti politik ya. Untung ruginya dinasti politik ini bagi kepemimpinan di daerah itu gimana kalau? Kalau saya lihat dinasti politik lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu ya. Mengapa? Karena kesetaraan itu tidak bersama di muka hukum dan pemerintahan itu tidak terjadi antara tidak didukung oleh aturan yang tegas gitu ya. Dan sistem yang kuat untuk menopang atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan itu. Kalau di luar kan sudah tahu, dia sudah paham, saya tidak masuknya ada konflik kepentingan, dia mundur. Kalau kita kan enggak. Karena aturannya nggak ada larangan ya sesuatu yang tidak dilarang itu bukan berarti boleh dong kan gitu. Kadang-kadang kita beralih beralasan seperti itu. Kalau nggak ada aturannya nggak masalah kan. Nggak masalah. Akhirnya kita dipilih rakyat. Ya memang sih, tapi saya bilang tadi rakyat itu dipilih karena apa yang sudah disajikan, nggak ada pilihan lain. Betul. Itu. Ini sudah pilihannya ini. Nah, kalau banyak pilihannya masih enak. Ini pilihan cuma ada alternatif lain. Yang disodorkan oleh parpol nantinya itu yang harus dipilih. Iya. Sebenarnya kedaulatan ada di tangan parpol, bukan di tangan rakyat. Nah, sekarang kan parpol-parpol udah mulai buka pendaftaran. Gitu kan. Bang Rozali daftar. Takut heboh kalau saya daftar. Jadi gini, kalau sebaiknya nih hanya parpol itu ada perlu nggak semacam apa ya, konvensi atau dulu publik nih. Kalau calon-calon yang mendaftar. Kalau saya sebenarnya kenapa harus buka pendaftaran? Kan calon-calon itu kan punya kader terbaiknya kan partai-partai itu. Kenapa bukan dari kader partai-partai itu saja yang dimunculkan? Kenapa buka pencalonan dari partai lain? Sehingga dia membuka negosiasi dengan partai-partai apakah dia menjadi yang kepala daerah atau menjadi wakil kepala daerah. Itu menurut saya. Bagusnya gitu ya. Maka itu saya bilang tadi, kalau itu di parlemen threshold-nya tidak ditentukan, itu mungkin tidak ada penjaringan dari partai-partai. Semua bisa mencalonkan. Gitu ya. Jadi akan pilkada ini akan suasananya akan sama seperti 5 tahun yang lalu ya, karena aturannya juga masih belum berubah. Belum berubah, sistem berubah, gitu ya. dan
Ya banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk Oleh pihak-pihak tertentu, ya. menguntungkan Mhm. atau memenangkan pihak-pihak tertentu jadi kepala daerah. Oke. Gitu. Oke. Nah, satu lagi nih, Bung Budi, terkait pendaftaran Iya. calon nih oleh Iya. partai-partai politik. Iya. Ini ada yang menarik tuh saya lihat ketua partai politik Iya. mendaftar ke partai politik yang lain. Iya. Gitu. Iya. Ini gimana ya? Apa Ya, dalam karena- rangka untuk cari koalisi? Ya karena Dukungan memang ya? dukungan ini koalisi karena nggak cukup kan? Nggak cukup 20% itu ya. 20% nggak cukup. Kalau cukup, Kalau cukup mungkin dia tidak akan Iya. mendaftar ke tempat partai-partai lain gitu kan. Dan kita lihat ketua-ketua partai kan banyak yang sudah muncul ingin menjadi kepala daerah kan. Dan yang lucunya lagi ada ketua partai mendaftar enggak, kalau ketua partai mendaftarkan ke partai lain masih enak. Tapi kalau ketua partai mendaftarkan pada partainya sendiri itu yang aneh. harusnya partainya yang mengusung. Masalah ada ya gitu ya. Nah, parliamentary resort tadi threshold ya yang 20% itu kalau untuk pilkada dihitung dari hasil pemilu 2024 ini ya? Ya kalau aturan yang lama kan 2000 kemarin itu berkata tahun berapa ya? 2020 atau 2019 itu kan pakai pemilu yang 2019 kan. Kalau sekarang pakai yang ini. Ya seharusnya kan pakai pemilu yang Yang ini ya, seharusnya berarti yang kan, ini iya. gitu ya. Karena kan kalau pilpres itu pakai pemilu sebelumnya. iya, gitu kan. iya. Karena pileg sama pilpresnya bareng gitu kan. Iya, nah kan kadang-kadang aneh. Iya. Artinya cerminnya pilpres yang pileg yang sekarang. Iya. Yang tapi kan belum ada PKPU yang baru. Belum ada. Ada PKPU yang Karena baru. PKPU juga kan rujukannya di undang-undang. Ya, kapan kalau KPU pusatnya lagi Sibuk dong. Dan sekarang kan baik KPU maupun Bawaslu lagi sibuk rekrutmen. Iya, Juga rekrutmen ad hoc juga. Iya. untuk tingkat kecamatan, kelurahan, persiapan itu. Kalau saya melihatnya rekrutmen mungkin evaluasi saja lah. Karena Evaluasi. ada PPK yang kerjanya bagus atau Ya. pengawasan kerjanya bagus ya lanjutkan aja. Kenapa di cek lagi? Sementara ini sudah tahapan lagi masuk. Iya. Sementara kemarin aja kan buradul kan gitu. Benar. Dia nggak mau ini. Kalau rekrut yang baru lagi Iya. akan susah lagi. Bagi hal-hal yang memang evaluasi mungkin caranya dengan apa? Ini mungkin ada pertimbangan lah untuk Gitu ya. yang sudah lama itu mungkin jadi pertimbangan juga. Iya. Jadi melalui evaluasi karena kan memang baru beres kemarin pemilu, udah tahapan pilkada sudah mulai jalan ini. Tapi Jadi menarik nih pesannya- Mbak Aurelia, kita menarik nih sekarang ini ada kalau ini memang terjadi ada calon-calon muda nih muncul nih di pilkada untuk provinsi. prediksi ya. Iya, karena ini kalau memang itu terjadi itu calon muda itu. Pak Umar Ahmad, dia relatif muda lah dengan Pak Mirja ya, yang Mirja. sudah sosialisasi itu. Iya, saya lihat. nah, itu udah. Era milenial sekarang. Nah, kita lihat kalau yang ini nyalonnya ini dan itu kompetisi menurut saya bagus nih. Kan? Bagus ya. Persaingan Iya, kita melihat visi misi antara yang bukan arti yang membedakan antara yang tua yang dan tua dan muda ya. Cuman ini menurut saya apalagi calon-calon kepala daerah ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman ya. Seperti kalau Pak Gub Arinal kan Pak Arinal dari Kepala Pertahanan dia Kepala Golkar juga, terus Pak Anan juga kan mantan Bupati Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang. Terus Pak Umar juga Tulang Bawang Barat 2 periode, terus juga walaupun Pak Mirja belum menjadi kepala daerah, tapi dia sudah memimpin menjadi partai besar, pemenang pemilu ya, di provinsi di ya. provinsi dan ditetapkan pemenang pemilunya kan Pak Partai Gerindra. Partai Gerindra untuk di Provinsi Lampung. Ini menurut saya bagus-bagus aja. Bagus-bagus saja ya. Iya. Tapi nanti bola pilkada itu menggelinding akhirnya di mana ini masih belum bisa diprediksi ya, Bung Budi. Iya, kalau saya melihatnya, saya mengharapkan partai-partai itu mencalonkan kader-kader terbaiknya. Oke. Ya, bukan dari ininya. Gitu. Tinggal bagaimana memenuhi parlemen threshold 20% itu. Oke. Nah, tadi udah disinggung sedikit sama Bung Budi. Iya. Udah pemilu, kemudian sekarang mau pilkada. Ini kan tergopoh-gopoh lihat penyelenggara kan. Sekarang ini apalagi KPU dan Bawaslu juga di sebagian besar masih sibuk sidang MK. Sidang skep MK juga Untuk sengketa pileg kan, hasil suara pileg gitu kan. Nah ini untuk kedepannya bagaimana? Apakah perlu ditata kembali sistem pemilihan serentak ini? Tapi tahan dulu, kita harus jeda lagi. Jeda dulu sejenak, sahabat Mitra TV, kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali.
aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, segmen ketiga Zona Hukum akan membahas tentang bagaimana sebaiknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum ke depannya. Jadi gini, Bung Budi, ini mengutip ide atau pendapat yang sudah disampaikan oleh Dr. Wendy Melba SMH. Menurut dia, di Indonesia ini kurang efektif kalau pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak di tahun yang sama. Iya. Perlu ada dua jenis pemilu sebenarnya penyelenggaraan, pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Kalau Bung Budi setuju tidak dengan pemikiran Bung Wendy? Iya, menurut saya itu dasar pemikiran yang sangat logikanya sangat masuk ya. Karena kan ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Pemilu lokal ini kan seharusnya kayak seperti sekarang, Desember, November. Kenapa nggak sekalian aja pemilu legislatif, pemilu lokal itu antara kepala daerah dan DPRD. Sekaligus menyamakan visi misi antara kepala daerah yang terpilih dengan wakil kepala daerah yang DPR yang terpilih. Oke. Ya, jangan seperti sekarang ini yang terjadi. Ya, jadi jedanya waktunya nggak berbeda jauh, ya, dan kan masanya harus sama juga antara yang wakil kepala daerah, DPR dan DPRD dan kepala daerah. Jadi saya sangat setuju sekali gitu. Artinya langkah efektivitas dan efisiensi dan juga banyak yang hal-hal yang positifnya. Karena kan kalau kita lihat unsur pemerintahan daerah itu adalah DPR dan DPRD dan Kepala daerah. Ya. Bukan seperti yang Di pusat gitu. Ya. Karena kalau kita konsisten, DPRD itu kan bukan lembaga legislatif daerah, Iya. tapi dia badan unsur pemerintahan daerah. Berarti dia harus satu visi dengan kepala daerahnya. Iya. Jadi ketika misalnya nanti kepala daerahnya ini kampanye, DPRD yang partai-partai mendukung ini juga ini bisa satu visi antara satu misi gitu kan, antara kepala daerah yang terpilih dengan wakil kepala daerah yang terpilih. Iya. Sehingga setuju ya itu ya. Gitu. Mudah-mudahan terjadi itu ya. Dan seharusnya sudah terjadi tahun ini seharusnya. Mestinya ya. Karena kalau itu kan ada wacana kepala daerah itu kan dimajukan. Iya. Ya di sekitar bulan September ya. Kenapa bukan wakil kepala daerah DPRD-nya yang ininya kan ya? Yang disamakan kan? Kan disamakan dengan kepala daerahnya. Sehingga satu periode itu sama-sama satu periode. Kepala daerahnya habis, ini daerah habis. Nah, sekarang kan gini nih, Bung Budi kan akademisi juga nih. Iya. Supaya pilkada ini menarik, semakin bisa memilah untuk menyosialisasikan tokoh-tokoh yang akan calon itu, kampus ini perlu berperan nggak sih dalam pilkada ini? Ya sangat berperan sekali. Bagaimana peran yang bisa dilakukan? Artinya banyak perguruan tinggi untuk misalnya nanti ketika calon kepala daerah itu sudah muncul, bagaimana para calon kepala daerah diundang di kampus untuk berdiskusi dengan sivitas kampus untuk menguliti visi misinya itu, ya. Karena bukan kampanye ya, tapi berdiskusi. Berdiskusi gitu ya. Dan ini menurut saya bagus sekali, gitu. Bagus sekali. Karena kita akan lihat sekali bahwasanya kalau kita lihat visi misi kepala daerah calon kepala daerah ini hanya dipaparkan di debat saja kan, tetapi tidak tuntas. Ya apakah kita akan lihat apakah visi misi ini memang dibuat dalam suatu kajian yang sangat baik. Dan memang untuk kesinambungan gitu. Nah, ini kan nggak pernah terjadi. Dan kampus pernah mencoba itu, terutama para mahasiswa, itu pernah mencoba, tapi banyak yang tidak hadir, takut. Kenapa? Kalau memang visi misi yang dibuat itu memang penuh dengan kajian dan si kepala daerahnya tahu, maksudnya memahami visi misi itu, bukan visi misi yang dibuatkan oleh, memang dibuatkan oleh tim sukses pastinya kan, tetapi dia paham ke arah mana sebenarnya pembangunan ini ke depan.
Jangan sampai dia masuk dia bingung apa misi-misi yang kemarin kok begini kan gitu ya. Itu yang harus di Bagusnya itu kalau kampus menyelenggarakan itu setelah penetapan atau mulai sekarang ya? Setelah penetapan calon. setelah penetapan calon. Setelah penetapan ya. Ya, kan boleh kampanye sebenarnya di kampus kan. Iya iya, memang dibolehkan nanti. Setelah penetapan calon kan bulan Agustus ya. September kalau nggak salah. September ya. September. Jadi sebenarnya bisa. September terus kampanye. Iya. Menurut saya Pencoblosan 27 November. dan calonnya kan nggak banyak. Nggak banyak. Jadi waktunya bisa aja di ini. Di Kalau nggak mau di debat ya cukup dia menyampaikan nanti kampus yang mengeksplor ya artinya bersama dengan para kandidat lain kan gitu. Nah, jadi sehingga ada masukan daripada para akademisi dan celah-celah mana yang itu. Jadi pada pertimbangan dari para akademisi untuk bagaimana menyempurnakan visi misinya ketika nanti dia terpilih. Oke. Nah, ini tantangan terbesar nih bagi calon kepala daerah yang nanti akan terpilih, khususnya untuk pembangunan Provinsi Lampung ini apa nih harus dibenahi? Ya, terutama ini apa infrastruktur, ekonomi. Kalau saya lihatnya di lingkungan ya. Lingkungan. Kalau saya concern di lingkungan, terutama di Kota Bandar Lampung. Kita ngeliat bahwasanya banjir ya. Banjir. Saya punya keinginan mungkin nanti misalnya siapa yang wali kota terpilih ataupun daerah itu bagaimana dia bukan hanya sekedar membangun jalan terus, bagaimana dia membeli negaranya membeli tanah yang luas di tengah kota, terus dia bangun taman-taman, ya untuk secara RTH ya, ruang terbuka. Iya, kurang ya di Provinsi Lampung khususnya. ya sangat kurang sekali. Ya bahkan yang tata ruang yang kita lihat di jalur hijau itu udah akan dibangun lagi, makin berkurang. Nah, bagaimana Pemda ini jangan hanya sekedar infrastruktur jalan, tetapi bagaimana misalnya di tengah kota Bandar Lampung ini ruko-ruko yang sudah mulai enggak ini datang aja kita dibeli oleh negara oleh Pemda kota dan di situ dibangun taman-taman juga arah resapan. Ingat orang sekarang ini tidak melihat bahwasannya kita akan ke depan kota Bandar Lampung ini akan kekurangan air. Iya. Tidak orang tidak bicara air. Ya, kita air itu kalau mandi saja itu paling sedikit, tapi banyak yang nyuci ya. Berapa kebutuhan satu orang itu bisa dihitung. Berapa debit air yang dibutuhkan. Jangan melihat bahwasanya orang bisa ngebor. Tapi bagaimana masyarakatnya butuh air. Sehingga sementara resapan air ini semakin daerah resapan sudah semakin berkurang. Jadi itu salah satu tantangan yang perlu. Pertama dia kurang ketika kemarau akan terjadi kekurangan air, ketika dia hujan banjir. Tapi kalau berdasarkan pemberitaan Lampung ini masih masuk kategori provinsi yang termiskin gitu ya, masuk termiskin. Jadi pembenahannya gimana ke depannya nanti? Untuk ya gubernur terpilih nantinya. Ya harus mencoba menaikkan harus ada peningkatan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, gitu ya, terutama di kota yang kelihatannya mewah, tapi ternyata banyak orang yang termiskinkan. Artinya perlu ada sinergi program belum menikmati hasil pembangunan. Itu ada sinergi program kerja antara gubernur dengan bupati dan wali kota. Harus dari pemerintah pusat, gubernur dan wali kota harus sinergi. Terutama persoalan sinergi ini kalau dikaitkan dengan nanti koalisi parpol gimana nih? Akan efektif nggak? Misal begini, di Pilgub itu Partai A dan Partai B mengusung Mr. Ed, gitu ya. Kemudian untuk di kabupaten kota itu Partai A dengan Partai B yang koalisi di Pilgub itu mendukung calon bupati yang berbeda, gitu loh. Ini akan bisa menimbulkan ketidaksinergisan nggak ke depannya? Ya pasti ya, karena kan kepentingan politik yang sekarang partai-partai ini kan kepentingan pragmatis, gitu ya, bukan melihat kesinambungan. Jadi bagusnya gimana koalisi ini untuk gubernur, wali kota, bupati ini parpol itu linear atau bagaimana nih? Ya, logikanya linear, tapi nggak mungkin ya, situasi politiknya berbeda di setiap daerahnya. Nggak mungkin ya. Jadi partai-partai juga akan melihat. Idealnya kan kalau partai B mengusung. Iya, harusnya partai A di Golkar sama di provinsi, maka di daerah kabupaten kotanya sama, gitu ya. Tapi nggak akan. Nggak mungkin ya. Karena
Tergantung sosok-sosoknya juga. ya? Sosok-sosok juga dan ya banyak inilah banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk ini kan ada 400 sampai 500 kabupaten kota yang akan memilih. Sementara ini akan Agustus nih kan. Iya. Ini partai-partai sudah sibuk ini sama Oh iya. koalisi. Siapa yang harus Dimajukan. Oke. Nah, dengan situasi yang sekarang mulai dihadapi ini, saran dan himbauan Bung Budi terhadap penyelenggara gimana nih? Penyelenggara khususnya KPU, Bawaslu. Ya, saya selalu mengatakan bahwasanya janganlah KPU atau KBAUS atau penyelenggara pemilu itu menjadi biang kekisruhan pelaksanaan pemilu. Mereka Atau pilkada ya? Atau pilkada. Dia harus menjadi benar-benar menjalankan penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Yang kekisruhan maksudnya gimana? Ya, jadi kan kita lihat pernah dengar ada bahwasanya penyelenggara yang menerima uang kan. Iya, Ya kan ada isunya hanya redup lah beritanya itu kan. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, PPK yang dipecat karena menerima uang. Kan ini faktor integritas itu menjadi hal yang sangat prinsip di dalam penyelenggara pemilu. Karena jujur dan adil itu dilimpahkan kepada penyelenggara. Jadi harus pegang teguh kode etik dan sumpah jabatan sebagai penyelenggara. Maka saya katakan bahwasannya, saya selalu mengatakan, kadang-kadang juga itu banyak kelemahan daripada undang-undang pemilu. Yang ini nggak masuk karena dia nggak masuk. Maka dia nggak terkena. Karena saya bilang kalau penyelenggara menerima uang itu bukan wilayah tindak pidana pemilu, tapi wilayah tipikor. Karena dia pejabat negara. Pejabat penyelenggara negara maka di wilayah tipikor. Kalau dia masuk ke wilayah tipikor, insya Allah mungkin agak takut-takut juga mereka. Tapi kalau masuk ke wilayah pidana pemilu, ya hukumannya kan kode etik di bawah-bawah. Ini ya kurang begitu saja. Begitu saja. Sementara mereka inilah yang ininya yang pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan bagus itu adalah di penyelenggaranya. Oke. Kalau saran dan himbauan kepada calon-calon nih nanti nih. Ya kalau saya sih himbauan kepada calon-calon itu benar-benar ya memang visi-visinya itu benar-benar yang inilah atau jangan sekedar syarat untuk menjadi calon kepala daerah membuat visi misi. Jangan yang terlalu ya melangit lah, tapi merakyat bener lah ya. Apa kebutuhan apa yang menjadi problem di masyarakat Lampung ini, terutama kemiskinan. Bagaimana kita meningkatkan kemiskinan? Sementara kan Lampung ini kalau kita lihat sebenarnya ya nggak perlu miskin sebenarnya masyarakat ini ya, karena sumber daya alamnya juga bagus gitu ya. Bukan hanya di Lampung, sebenarnya Indonesia nggak perlu miskin sebenarnya. Cuman ya kata orang kan tata kelola pemerintahnya nggak bagus. Oke, kalau untuk masyarakat, ya masyarakat ini kadang-kadang kita mengatakan jadilah pemilih yang cerdas. Oke. Tetapi ketika kita melakukan memberikan masyarakat pemilihan cerdas, kata masyarakat juga saya katakan tadi, ya bagaimana kita memilih yang cerdas. Sementara apa yang disajikan itu sudah disajikan oleh partai-partai politik, gitu kan? Nah ini menurut saya agak ini juga ya ya pertentangan lah. Kita mengatakan pemilu itu adalah masyarakatnya cerdas untuk memilih, jangan ini. Tapi ketika yang disajikan oleh partai politik dengan sistem yang ada, sistem yang membuat masyarakat itu tidak cerdas. Itu tidak boleh cerdas itu untuk memilih, karena just tingkat kita tingkat apa kita disajikan orang kita nggak bisa buat apa-apa. Daripada nggak dia dipilih, walaupun itu jadi ada alasan kita juga katakan daripada nggak ada yang dipilih, ya dipilih. Ya itu tadi, nggak milih salah, dipilih juga salah. Karena apa yang sudah disajikan ya dimakan. Walaupun sebelum itu racun juga kan. Ya, kemudian kalau pengalaman beberapa kali pilkada di Lampung ini, itu rata-rata bermuara ke MK loh, ada sejumlah baik itu yang pilgub, bupati atau wali kota. Bahkan juga ada yang pelanggaran. TSM oleh Bawaslu gitu. Ini kemungkinan ada. Terjadi nggak itu? Kemungkinan ada. Untuk pilkada tahun ini? Kemungkinan ada. Saya kan pernah mengatakan di salah satu di podcast mengatakan ada potensi pilkada di Lampung Selatan. Sengketa itu. Ketika seorang mengatakan dia belum 2 periode. Yang menurut saya ada 2 periode. Dan itu potensi untuk dijadikan sengketa. Debatable ya menurut. Iya, saya mengatakan potensi, bukan berarti dia ini. Dari sisi hukum, dia potensi menjadikan sengketa di MK. Contoh kan kita pernah mendengar ada yang batasan 5 tahun
penjara itu. Iya, iya. Kan itu ada sengketa di MK. Dan ternyata dibatalkan kasus Iya. Bopendigul. Bahwasanya penafsirannya seperti ini KPU sama Bawaslu-nya. Tapi ketika di MK mengatakan enggak, penafsirannya 5 tahun. Iya, iya, iya. Kan itu ada ketidakjelasan putusan MK. Jadi kemarin. kemungkinan sengketa terus sampai ini ke MK Iya. hasil pilgub Hmm. atau pemilihan Iya. bupati wali Ya, saya kota sih beberapa mengharapkan kabupaten Iya. kemungkinan ya. Kalau saya sih mengharapkan semua itu memang kalau memang itu jangan anarkis. Artinya terlepas ada nggak percaya dengan lembaga penyelesaiannya, ya tetap mekanisme itu yang harus ditempuh lah. Diikuti Iya, ya. cuma kita melakukan proses-prosesnya. pengawasan saja bagaimana tetap dilaksanakan dengan sesuai aturan main. Dengan- Tapi saya tidak bisa mengharapkan dengan aturan main yang ada ya. Karena saya tadi bilang undang-undang kita pilkada yang lama gitu. Oke. Ya, ketika yang lama itu banyak celah. Baru-baru inilah undang-undang yang pemilu yang dilaksanakan dengan pemilu yang undang-undang yang lama ya. Iya, Makanya iya. setiap pemilu itu biasa ada perubahan terhadap undang-undang. Karena kan setelah undang-undang itu ada celah-celah melakukan evaluasi. Oh, ada celah-celah undang-undang yang seperti ini harus ditutup dengan ini. Tapi dengan sekarang undang-undang yang lama dengan pemilihan yang sekarang mungkin ya akan terjadi lagi, Terjadi lagi yang seperti itu. Begitu lagi nantinya ya. Ya, salah satu faktor untuk bagusnya pilkada suatu sistem itu kan salah satunya adalah pengaturan daripada Pengaturan, undang-undang. ya. Ya, makanya kan harapan kita kan nantinya segera nih DPR sama pemerintah ya, setelah beres hiruk pikuk pemilu pilkada, merumuskan aturan yang lebih baik dari sekarang untuk pemilu dan pilkada ke depannya ya. Iya, seharusnya Harus seperti gitu itu ya. ya. Kalau memang kita ingin Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik itu kan calon-calon pemimpin di pemerintah pusat itu dimulai dari daerah seharusnya. Dimulai dari Dari daerah, daerah, ya. melalui pilkada. Ya proses pengalaman dari yang kabupaten demokratis, kota, gubernur, Iya. terus jadi yang sudah berpengalaman gitu ya. Iya. Nah, ini sudah mau akhir perbincangan Iya. kita nih. Mungkin ada closing statement, Bung Budi, yang ingin disampaikan 1 menit. Ya, saya cuma mengharapkan bahwasannya pilkada kita tetap saja berlangsung dengan sejuk, Kondusif. walaupun kondusif, dan saya harapkan partai-partai memunculkan kader terbaiknya ya, Iya, iya. untuk menjadi kontestasi politik pilkada yang sekarang. Dan kita mengharapkan banyak calon, Ya. ya sehingga masyarakat itu bisa banyak pilihan untuk menentukan pemimpin mereka ke depan 5 tahun ke depan. Sehingga masyarakat bergairah untuk memilih ya. Iya, Kalau banyak tokoh-tokoh yang qualified, qualified, lah ya. yang punya track record bagus, punya Iya, integritas bagus, punya pengalaman di pemerintahan. Ya, dan itu mudah-mudahan terjadi untuk tahun ini, untuk di Insya Allah, pilkada ya di semoga Provinsi Lampung. Tuhan memberkati. Ya, sahabat Mitra TV, tidak terasa kita harus mengakhiri perbincangan ini. Intinya adalah bagaimana kita semua berharap melalui Pilkada 2024 ini akan terpilih kepala-kepala daerah yang mumpuni, yang bisa membawa Provinsi Lampung khususnya atau kabupaten kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Nah, inilah akhir kebersamaan kita. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jona Hukum. Waalaikumsalam. Ya. Makasih. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.